Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya selaku dosen manajemen kualitas di kelas C. Mohon maaf sebelumnya karena saya baru sempat memberikan materi berupa video sekarang ini. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mulai share secara general materi-materi yang sudah saya berikan kepada kalian. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik dan ilmunya dapat bermanfaat buat kalian. Kita masuk ke temuan pertama yang saya share kepada kalian. Jadi untuk pertama-tama kalian harus tahu dulu apa itu sistem manajemen kualitas. Kualitas itu sendiri apa? Kualitas itu dipengaruhi oleh cara pandang yang bersifat subjektif dari setiap orang. Kualitas sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain atau rancangan dan kualitas kesesuaian atau kecocokan. Kalau misalnya kalian pernah makan di restoran cepat saji, misalnya seperti KFC, Texas, atau sejenisnya, maka kalian dalam mindset-nya, kualitasnya adalah bahwa kalian tidak boleh menunggu lama saat kalian makan di tempat seperti itu. Karena namanya saja sudah restoran cepat saji. Nah, maka kualitasnya akan bisa diukur dari seberapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyajikan makanannya. Oh, kalian makan di restoran yang otentik dengan masakan Padang. Nah, maka kalian akan mengukur kualitas rasanya apakah mirip dengan ekspektasi kalian tentang makanan Padang. Makanya di sini ada kata-kata ukurannya relatif atau kebaikan relatif. Kenapa? Jadi mindsetnya setiap orang tentang kualitas itu akan berbeda-beda atau tidak bisa disamakan. Jadi ada beberapa uh, preferensi atau referensi yang bisa kalian pakai tentang apa itu kualitas. Definisi kualitas yaitu konsistensi atau terhadap suatu nilai target tertentu, kesesuaian terhadap kebutuhan pelanggan. Makanya tadi saya bilang kalau kalian ke restoran cepat saji, pasti kalian inginnya yang cepat saji. Kalau kalian ke restoran cepat saji butuh waktu setengah jam untuk mengeluarkan makanan, pasti kalian merasa, aduh ini pelayanannya jelek. Tapi kalau kalian pergi ke restoran yang memang masakannya fresh misalnya, lalu dia butuh waktu setengah jam untuk menghasilkan produk, pasti kalian tidak masalah. Itulah yang disebut kesesuaian pelanggan. Pemenuhan suatu kebutuhan atau produksi terhadap batas-batas spesifikasi. Selanjutnya, sebuah definisi di atas adalah tepat dan dapat digunakan dalam pembahasan mengenai metode pengendalian kualitas. Jadi pengendalian kualitasnya tergantung kepada ekspektasi awal. Ini 5 definisi Garvin, jadi ada definisi-definisi kualitas yang dikeluarkan oleh si Garvinnya, ada kualitas relatif, ada yang berbasiskan produk, ada berbasiskan pengguna. Nah, jadi ini biasanya kesesuaian terhadap kegunaan yang diinginkan. Jadi misalnya kayak kalau kalian mau beli laptop, biasanya si penjual laptop akan bertanya, "Duh, ini mau dipakai buat apa? Apakah buat game, apakah buat kuliah, ataukah buat presentasi?" Banyaknya, maka mereka akan berikan sesuai dengan kebutuhan. Itu definisi berbasiskan pengguna. Berbasiskan manufaktur itu terhadap spesifikasi, jadi misalnya kalau mau beli handphone itu kalian mau yang RAM berapa, mau yang kapasitasnya berapa, mau yang modelnya seperti apa, jadi spesifikasi. Kalau berbasiskan nilai itu harga. Jadi macam-macam sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian punya uangnya 1 juta, kalian mau beli handphone yang dapatnya yang selevel apa. Kalau misalnya punya uang 2 juta, dapat handphonenya yang selevel apa. Punya uang puluhan juta, dapat handphonenya yang selevel apa. Itu berbasiskan nilai. Ya, lalu ada definisi modern atau memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Di situ kalian
dapat spesifikasi yang lebih oke, eee eee, memenuhi kebutuhan yang kalian butuhkan atau kalian pelanggannya, pelanggan eksternal atau penerima output, tetapi bukan merupakan bagian dari organisasi yang menyuplai. Jadi nanti ada pembagian pelanggan lagi ya, ada eksternal, ada internal. Ini yang tadi definisi kualitas, lalu ada konsep kualitas. Konsep kualitas itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap kebutuhannya. Selera konsumen terhadap barang selalu berubah dan cenderung meningkat. Kalau dulu pada tahun 2000-an, 2001, 2002, maka eh, kalian hanya butuh handphone yang paling keren adalah yang bisa telepon dan bisa SMS. Makin hari ekspektasinya makin tinggi. Maka itu adalah konsep kualitas yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nanti mulai berubah lagi ke handphone yang bisa untuk foto-foto, lalu handphone yang kapasitas penyimpanannya lebih besar. Kalau dulu kontaknya terbatas 100, 200, kalau sekarang ribuan, yang terkonek dengan email, yang terkonek dengan Bluetooth, infrared, jadi dia berkembang terus dari hari ke hari. Itu adalah konsep kualitas. Segala sesuatu yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu adalah konsep kualitasnya tadi ya, yang saya jelaskan. Nah, ini yang saya jadikan contoh. Contoh perubahan HP. Bukan HP aja sih, mulai dari telepon rumah. Kalau kalian dulu punya telepon rumah, mungkin zaman sebelum kalian lahir atau nenek-nenek kalian dulu punya telepon yang model diputar. Mulai diputar, diputar, tunggu dia balik lagi, diputar, tunggu dia balik lagi, diputar, tunggu dia balik lagi. Itu telepon rumah zaman dulu. Bahkan dulu ada yang namanya Wartel dan lain-lain. Kemudian mulai berubah ke telepon rumah yang modelnya pencet, ditekan. Lalu mulai berubah ke telepon rumah dulu sebenarnya ada yang model wireless, jadi dia tidak pakai gagang. Setelah itu mulai ada telepon yang bisa dibawa kemana-mana, ya, mulai bisa dibawa kemana-mana. Lalu telepon genggam itu mulai bisa dibawa kemana-mana, berubah terus dari masa ke masa. Mulai dari hanya yang tadi saya bilang bisa SMS dan telepon, kemudian ada BlackBerry Messenger, wah waktu itu keren sekali rasanya, kita bisa berkirim pesan dan lain-lain. Makin lama Android mengeluarkan WhatsApp dan lain-lain, lalu iPhone lagi mulai mengeluarkan handphone-handphone dengan spesifikasi tinggi dan lain-lain. Nah, kalau kita kembalikan, ada iPhone, ada handphone biasa, ada handphone Cina dan lain-lain. Balik lagi ke yang tadi, kalau masalah definisi kalian tinjau dari sisi biaya, maka kalau kebutuhan kalian atau uang kalian adanya untuk handphone Cina dan kebutuhannya sesuai, maka kita pakai handphone Cina. Tapi kalau misalnya keuangan yang mumpuni, kita pakai iPhone dan kebutuhannya memang untuk uh, sesuai spesifikasi, maka silahkan gunakan iPhone. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu, perlukah penerapan manajemen kualitas dimanapun? Jawabannya pasti perlu. Apa saja pentingnya? Itu permintaan konsumen itu terus berkembang. Persaingan antar produsen semakin berkembang. Peningkatan kualitas itu menjadi suatu kewajiban. Misalnya, zaman dulu kalau kalian jualan bubur ayam, ya kalian tinggal jualan saja. Jualan bubur ayam, keliling, 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 kalian jajakan ke berbagai tempat, maka nanti orang-orang akan keluar rumah dan manggil kalian, lalu mulai langganan. Nah, tapi semakin hari semakin berkembang. Kalian harus mulai memanfaatkan media sosial, harus buat account Instagram, harus pandai promosi, kadang bayar influencer, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu metode pentingnya untuk mengembangkan diri atau meningkatkan kualitas karena permintaan konsumen terus berkembang. Apalagi sekarang masa pandemi. Kalian pengen bubur ayam tapi tidak pengen keluar rumah. Maka kalau kalian masih jualan bubur ayam kelentang-kelentang kemana kemari, maka jualannya belum tentu terlalu laku seperti itu. Maka harus berinovasi.
Perubahan, kebutuhan konsumen itu ada bermacam-macam, ada yang tergantung dengan harga, ada yang tergantung dengan kualitas, dan ada yang tergantung dengan kualitas dan harga. Pemahaman setiap orang terhadap kualitas adalah berbeda-beda, ya itu yang saya bilang tadi relatif. Namun seiringnya berubah kebutuhan masyarakat, kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi ada, kualitas, barang dan harganya. Jadi orang pasti maunya yang murah dan berkualitas, eee, jarang yang mau ada yang biarlah mahal tapi berkualitas. Nah, maka kalian harus pintar-pintar untuk, berinovasi. Ketika dalam suatu pasar terjadi persaingan, konsumen akan lebih leluasa memilih barang kebutuhannya dan tentunya setiap produsen akan berusaha meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan. Kondisi inilah yang melahirkan kualitas. Jadi makanya ada berbagai brand handphone, Oppo, Xiaomi, Vivo, dan lain-lain, Samsung. Eh, Makanya mereka punya spesifikasi keunggulan masing-masing yang mereka jual. Untuk mempertahankan kualitas pada level terbaik, produsen memerlukan metode atau pendekatan yang dapat menghasilkan kualitas yang baik pada produk yang dihasilkan. Hal ini sangat diperlukan karena setiap produk memiliki siklus hidup dan konsep kualitas produk tersebut menyatu di dalam. Evolusi atau perubahan manajemen kualitas. Ada era permulaan, ada era inspeksi, ada era kualitas, era penjamin kualitas terpadu. Jadi ini saya rasa bisa kalian baca sendiri ya. Jadi itu hanya tentang perubahannya dari waktu ke waktu. Kemudian saya lanjut lagi ke pertemuan kita yang kedua. Nah, ini masuk ke seven tools. Nah, 7 alat pengendali kualitas ya. Ini ada 7 yang bisa menjadi tolak ukur untuk tahu metode-metode pengukuran kualitas suatu barang atau produk. Seven tools itu merupakan penemuan orang dari Jepang atau Karu Ishikawa yang dia membuatkan metode-metode statistik atau alat-alat statistik yang diperlukan untuk pengendalian kualitas. Kita masuk yang pertama check sheet, itu lembar pemeriksaan. Adalah lembar yang dirancang sederhana berisi daftar yang diperlukan tujuan perekaman data sehingga pengguna dapat mengumpulkan data dengan mudah. Kalau kalian tahu, yang gampangnya check sheet ini ada di kalau kalian pernah ke mall, nanti di dalam kamar mandi mall, di balik pintunya biasanya ada kertas yang di checklist pakai pena oleh si mbak-mbak cleaning service. Jadi misalnya kebersihan toilet dan lain-lain, itu check sheet. Nah, kalau di kelas misalnya seperti apa sih? Ya, misalnya kalian duduk di ruangan kelas, kebersihan kelas, kursinya, kebersihan papan tulis, dan lain-lain, itu bisa kalian buatkan check sheet. Atau yang sudah kita lakukan adalah tentang kehadiran kalian. Jadi setiap mata kuliah, nanti ada dosen yang mengabsen kalian. Kalau dual system seperti itu kan. Nah, itu termasuk ke dalam check sheet. Ya. Lalu, kapan check sheet digunakan? Ketika kita dapat data dapat diamati dan dikumpulkan berulang kali oleh orang yang sama. Nah, maka tadi seperti kalian di kelas, orangnya kan itu saja, yang 30 orang. Maka dosennya akan mengabsen kalian bolak-balik setiap mata pelajaran. Oke. Nah, ada lagi scatter diagram atau diagram pencar adalah grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinat Cartesian dengan satu variabel pada masing-masing sumbu untuk melihat hubungan kedua variabel tersebut. Ini nanti misalnya kalian mau lihat ada gimana sih kalau misalnya virus ada dalam air misalnya, lalu kalian panaskan.
Kalian panaskan, kalian naikkan suhunya, mulai dari suhu 20, 30, 40. Nah, berapa sih virus-virus yang dapat bertahan atau bakteri-bakteri yang dapat bertahan? Nah, nanti datanya bisa kalian buatkan dalam scatter diagram. Kapan menggunakan scatter diagram? Ketika memiliki pasangan data numerik, jadi angka ketemu angka dia. Jadi misalnya jumlah bakteri yang hidup pada suhu 30, lalu berarti sumbu X-nya 30, sumbu Y-nya adalah jumlah bakteri. Nah, seperti itu, angka ketemu angka bisa kalian gunakan scatter diagram. Lalu, fishbone diagram atau diagram tulang ikan sering digunakan untuk mengidentifikasi sebagai berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Ini biasanya kalau kalian mau buat kerja kelompok, misalnya kalian mau buat kerja kelompok, saya mau suruh kalian coba kerjakan tentang pengertian ISO, apa yang dimaksud dengan ISO, apa bedanya ini dan itu. Nah, maka kalian buatkan fishbone diagramnya dulu supaya nanti kesimpulannya bisa kalian tarik dengan mudah. Itu nanti fishbone diagram paling berguna waktu kalian kerjakan karya akhir. Kalau saya sangat menyarankan dalam pengerjaan karya akhir kalian buatkan fishbone diagramnya. Nanti ada apa saja yang kalian butuhkan, apa saja permasalahannya, bagaimana metode menyelesaikan masalahnya, nah bagaimana hasil dari yang sudah kalian lakukan, baru nanti kalian dapat kesimpulannya atau efeknya. Itu fishbone diagram. Nah, Pareto chart lanjutnya, yang keempat. Bagan yang berisikan diagram batang dan diagram garis. Diagram batang memperlihatkan klasifikasi dan nilai data, sedangkan diagram garis mewakili total data kumulatif. Klasifikasi data diurutkan dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Jadi kalau yang tadi itu dalam data numerik, jadi angkanya boleh up and down. Kalau Pareto itu sistemnya yang tertinggi ke yang rendah. Dia seperti diagram batang itu, nah bentuknya seperti ini. Nah, jadi misalnya kayak jumlah populasi manusia. Nah, jumlah orang yang terinfeksi virus COVID itu bisa dibuatkan dalam Pareto chart. Jadi misalnya di bawahnya tanggal, lalu di atasnya adalah jumlah orangnya. Itu yang Pareto chart. Lalu flow chart. Proses di lingkungan industri pada umumnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berulang. Setiap siklus kegiatan tersebut biasanya dapat dipecahkan ke dalam berbagai langkah kecil. Dari uraian langkah-langkah tersebut, kita dapat mencari langkah mana saja yang bisa kita perbaiki atau improve. Nah, flowchart ini biasanya mungkin sudah kalian gunakan pada saat mau masuk ke laboratorium. Flowchart ini biasanya berisi tentang prosedur tahapan-tahapan yang harus kalian kerjakan. Kalimatnya tidak usah panjang-panjang, yang singkat-singkat saja. Tapi itu, nah ini makanya pengertiannya adalah alat bantu untuk memvisualisasikan proses suatu penyelesaian tugas secara tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, komunikasi, serta dapat membantu kita untuk menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Jadi kayak misalnya kalian mau masuk ke praktikum, pasti kalian buat dulu flowchart-nya. Jadi di flowchart itu nanti kalian bisa lihat A mau ngapain, B mau ngapain, C selanjutnya mau ngapain, dan lain-lain. Flowchart itu ada kodenya masing-masing, ya. Tidak semudah yang kalian pikir panah ke bawah, panah ke samping, semuanya ada artinya. Jadi kalau sistemnya berkelanjutan, maka perhatikan di sini panahnya adalah lurus ke samping atau turun ke bawah dari tengah. Jadi jangan pernah buat panah di dalam flowchart itu dari kiri atau tidak simetris. Maka dia ada artinya masing-masing. Kalau dia kodenya dalam segitiga, bukan segitiga, dalam belah ketupat, itu artinya bisa ya, bisa tidak. Jadi kalau ya, dia lanjut kemana, kalau tidak, dia lanjut kemana. Kalau dia bulat dan bulat, seperti yang di ujung, itu artinya start.
Yang di ujung bulat lagi penutup itu artinya selesai, ya. Bisa? Nah, jadi itu saya coba di sini. Ini artinya selesai, ini artinya mulai. Ini artinya bisa ya, bisa tidak. Kalau ya dia ke kanan, kalau tidak dia ke bawah. Jadi semua ada artinya. Panahnya harus dari tengah ke samping, harus dari tengah ke bawah, atau harus dari ya tidak ke kiri atau ke kanan. Selalu dari tengah jatuhnya. Jadi jangan lupa yang namanya flowchart tidak semudah yang kalian bayangkan buatnya. Jadi tidak hanya panah ke atas ke bawah. Jelas ya? Histogram. Histogram itu adalah alat seperti diagram Batam yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi. Sebuah distribusi frekuensi menunjukkan seberapa sering setiap nilai yang berbeda dalam satu set data terjadi. Dalam data histogram dibagi-bagi ke dalam kelas-kelas, nilai pengamatan dari tiap kelas ditunjukkan pada sumbu X. Nah, jadi kalau kalian lihat ini adalah data-data analisa biasanya yang dalam histogram ini. Jadi misalnya mau lihat tadi seperti yang dikatakan frekuensi, seberapa sering setiap nilai yang berbeda dalam satu set data terjadi. Jadi mau lihat misalnya kalian punya yang paling gampangnya itu pengulangan dalam apa ya, yang gampangnya itu misalnya kucing aja deh yang paling gampangnya. Nah, sehari kucing itu dia makannya berapa kali? Kalian mau amatin nih, karena kalian mau tahu berapa kali sih kalian mau memberikan makan kucing dan berapa jumlahnya. Nah, jadi kalian bisa letakkan makanannya, kalian amati berapa kali dia bolak-balik, makanya dia nanti kalian bagi lagi ke dalam jam-jam makannya, karena di sini ada kata-kata dibagi ke dalam kelas-kelas. Nah, itu nanti bisa kalian buatkan dalam histogram. Jadi, kalau nanti sudah dalam grafik, bahwa kalian bisa lihat bahwa kucing kalian butuh makan paling tinggi misalnya di jam 12 siang. Oh, itu jam dia membutuhkan makannya paling tinggi. Tapi dia bolak-baliknya itu dalam satu hari bisa untuk makan itu ada 5 sampai 6 kali. Nah, jadi di histogram itu kalian bisa lihat atau bisa buatkan dalam bentuk grafiknya. Selanjutnya, control chart. Nah, control chart ini adalah peta kendali. Peta kendali adalah peta yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Data diplot dalam urutan waktu. Control chart itu selalu terdiri dari 3 garis horizontal atau garis pusat, ada upper control limit dan lower control limit. Nah, jadi dia sistemnya seperti ini. Dia ada yang atas, bawah, atas, bawah. Kalau kalian pernah lihat EKG atau hasil rekam detak jantung manusia, nah itu adalah control chart. Atau kalau kalian tahu tensi, dia ada batas atas, batas bawah, itu adalah termasuk ke control chart. Jadi berapa sih cepat memompa jantung yang paling cepat, berapa yang paling lambat, itu kan tensi, itu yang dikategorikan dengan tensi. Nah, itu masuknya ke control chart. Itulah tentang si
Seven Tools. Saya jelaskan secara ringkas, dan cara yang, paling gampangnya ya. Jadi kalau untuk pengertiannya dan tahapan-tahapannya kalian bisa baca dari slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke PDCA. Kalau PDCA ini sangat mudah sih kalau versi saya. Makanya waktu ujian UTS saya buatkan soalnya contoh PDCA yang ada yang kalian lakukan sehari-hari. Plan, do, check, action. Apalagi di zaman pandemi seperti ini bahasa Inggris menjadi bahasa sehari-hari ya. Plan, perencanaan, do, pelaksanaan, check, koreksi atau checklistnya, action, uh, uh, aksinya. PDCA sering disebut juga dengan Demi cycle, well, self-heart cycle, control cycle, dan plan, do, study, act. Sebuah metode manajemen 4 langkah iteratif yang digunakan pada proses bisnis untuk kontrol dan peningkatan berkelanjutan dari proses dan produksi. Plan, what do I want to achieve? Jadi apa yang akan kalian raih? Do, bagaimana? What should I do? Apa yang akan saya lakukan? Jadi membuat perencanaannya. Check, how close I'm on target. Jadi kalian buat target-targetnya yang akan kalian lakukan. Act, what should I do? I do to the next. Jadi kalian mau tahu nanti kalian mau berbuat apa saja sih. Plan itu mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Jadi kalau misalnya contoh kasusnya yang di kampus, itu saya bilangkan adalah kalian mau pergi ke kampus untuk kuliah jam 8 pagi. Maka satu, kalian harus mengidentifikasi dulu kalau misalnya kalian ke kampus telat atau takutnya telat. Maka kalau takut telat, kalian harus putuskan kira-kira kalian besok mau pergi naik apa. Jam berapa kira-kira dari rumah, itu plan. Cari akar masalahnya. Jadi kalau kira-kira terlambat mungkin gara-gara apa, macet atau apa, itu plan. Lalu setelah kita punya plan, kita mengembangkan dan menguji solusi yang berpotensi. Kira-kira kalau misalnya kalian mau naik Gojek, waktunya berapa menit? Kalau naik angkot, berapa menit? Kalau diantar, berapa menit? Jadi, coba kalian cari tahu atau buatkan solusi itu di do. Cek, mengukur seberapa efektif pengujian solusi sebelumnya dan menganalisis apakah langkah tersebut dapat ditingkatkan. Nah, jadi misalnya kalian mau naiknya Gojek. Oke, kalian mau naik Gojek supaya dia murah, kalian mau pakainya GoPay misalnya. Nah, berarti kalian mau isi dulu GoPay-nya atau kalian mau download dulu aplikasinya dan lain-lain. Itu harus kalian cek dulu. Jadi untuk perencanaan kalian tadi, kalian punya checklist apa saja sih yang mau sudah makin mengerucut ya dicek ini, apa saja sih tahapan-tahapan yang akan kalian lakukan. Nah, supaya nggak telat tadi, bajunya dulu kalian siapkan, buku-buku yang mau kalian bawa, dan lain-lain, itu dicek semuanya. Action itu mengimplementasikan solusi yang telah ditingkatkan secara menyeluruh. Jadi, misalnya tadi, kalian mau naik Gojek, GoPay-nya sudah diisi, bajunya sudah disetrika, buku-bukunya sudah di dalam tas, itu semua baru kalian sikapi. Itu plan, do, check, action. Jadi mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal terjadi, lalu kalian improvement atau mengembangkan diri kalian untuk yang terbaiknya, jadi tidak terjadi miss. Misalnya tidak terjadi terlambat ke kampus. Kalau terlambat ke kampus efeknya apa? Kalian bisa saja jadi tidak ikut kuis atau nilainya dikurangi atau tidak dapat izin masuk kelas. Itu adalah yang PDC. Lanjut kita ke, nah ini yang saya mintakan kalian, semalam saya tanyakan via WA, sudah pernah belum belajar tentang analisis korelasi dan regresi?
Apa itu analisis regresi? Analisis statistika yang dapat memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih perubahan kuantitatif sehingga salah satu perubahan dapat diramalkan dari perubahan lainnya. Nah, apa bedanya dengan korelasi? Ini korelasi, uh, ini uh, continuous variable. Lalu, koefisien korelasi ini ada beberapa rumusnya. Ada yang korelasinya kuat atau tidak kuat. Jadi misalnya kalian punya satu hipotesa. Kalian punya satu hipotesa. Kalau misalnya kalian masuk, kalau misalnya rumah tidak dibersihkan dalam 1 minggu, maka akan kotor sekali. Itu hipotesa kalian. Nah, kalian nanti harus menunjukkan bahwa yang jadi hipotesa kalian itu benar atau tidak benar. Maka itulah yang kalian cari dengan korelasi. Jadi kalian cek bahwa oh memang berdebu, oh memang banyak sampah, oh memang banyak kotoran. Maka nanti hipotesa kalian tadi diterima atau ditolak. Kalau diterima artinya benar, yang kalian nyatakan bahwa uh, kalau rumah tidak dibersihkan 1 minggu akan kotor, maka itu hipotesanya bernilai positif. Kalau misalnya hipotesanya ditolak, maka hipotesanya bernilai negatif. Nah, kalau regresi, dia itu hubungan antar perubahan. Nah, kalau yang sudah kalian lakukan di lab, itu metode regresi sederhana atau metode regresi linier. Seperti ini yang kalian lakukan. Jadi ada yang namanya slope, segitiga-segitiganya di sini. Di sini ini namanya slope ya, yang ini. Yang ini namanya intercept ya. Yang di bawah sini namanya intercept. Nilai slope dan intercept yang ada pada grafik dan yang kalian hitung manual itu nilainya harus sama. Itu menunjukkan bahwa grafik yang kalian gambarkan itu sudah benar. Jadi yang namanya grafik itu bukan hanya sekedar grafik-grafik biasa, tapi dia ada maknanya. Bahwa perbandingan skala sumbu X dan sumbu Y itu mewakili nilai-nilai yang tepat. Jadi kalau misalnya kalian buat di sini nilai 5, maka di sini nilai 10, ya tidak boleh. Kenapa? Karena jarak dari sini ke sini adalah 5, maka jarak dari sini ke sininya untuk 10 itu ya harus sama jumlahnya. Karena kalau di dalam grafik ada yang namanya skala, skala 1/10 itu artinya 1 cm di satu bagian di grafik mewakili 10 bagian di kenyataan. Jadi kalau 1 cm di grafik berarti 10 cm di kenyataan misalnya. Atau satu kotak kecil di grafik artinya adalah 10 kotak kecil di kenyataan. Itu ada maknanya. Makanya nilai slope sama intercept itu harus sesuai dengan nilai yang nanti kalian dapat. Oke. Ini adalah untuk prediksi baseline model. Nah, ini adalah rumus dari analisis regresi atau sederhananya nanti kalian bisa pakai metode least square yang biasa kalian pakai di praktikum. Di sini tadi contohnya ada yang jarak dengan emisi mobil. Apakah semakin tua mobil, semakin besar juga emisi yang dihasilkan? Jadi ini adalah jarak dalam kilometer, ini adalah emisi. Diambil contoh 10 mobil secara acak, kemudian dicatat jarak tempuh yang sudah dijalani mobil dalam 1000 kilometer dan diukur emisinya. Ini metodenya regresi linier, kayak yang kalian lakukan di praktikum. Nah, kalian dapat titik-titik seperti ini ya. Nih, dapat titik-titik untuk plot antara emisi dengan jarak tempuh. Nah, kalau kalian mau buat metode grafik least square, titik-titik yang kalian hubungkan itu hanya yang membentuk garis lurus. Nih. Jadi bolehkah
ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia tidak membentuk garis lurus. Jadi untuk metode Lesch-Square, hanya kalian ambil yang bisa membentuk garis lurus, itu untuk menjadikan dia grafik. Jadi metode Lesch-Square ini bisa kalian pakai manual, bisa juga pakai aplikasi. Tapi kalau versi saya, kalian harus tahu dulu metode manualnya supaya nanti untuk metode pakai aplikasinya lebih mudah. Nah, nanti dari analisa metode Lesch-Square yang biasa, analisis regresi, baru bisa masuk ke pengujiannya. Pengujian dengan kesesuaian model. Baru dia masuk ke uji hipotesis. Makanya nanti dia berkembang, jadi nanti barulah lanjut ke ada metode SPSS untuk menentukan kualitas. Pada karya akhir, biasanya kalian pakai ini untuk menyatakan bahwa apa yang kalian sebutkan itu sudah pas atau belum. Itu saja materi tentang manajemen kualitas dari awal sampai akhir saya ringkas dari dalam waktu beberapa menit ini, saya kurang tahu juga. Semoga bermanfaat buat kalian dan kalian simak dari awal sampai akhir. Um, dan saya tunggu tugas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.